Keberadaan Koperasi Produsen Tempe Tahu atau Kopti Kabupaten Sumedang, kini hanya dipandang sebelah mata. Padahal dulu keberadaan Kopti ini sangat strategis. Namun sejak akhir era kepemimpinan Bupati Don Murdono, sekarang kondisi Kopti Sumedang menjadi sangat memprihatinkan. Padahal tupoksi dari Kopti tersebut salah satunya adalah pengadaan bahan baku produksi pengrajin tahu dan tempe di Kabupaten Sumedang. Namun beberapa tahun belakangan ini, koperasi penyedia bahan baku tahu dan tempe ini aktivitasnya mulai mengalami penurunan yang sangat drastis. Jumlah anggotanya pun jauh berkurang, sehingga menjadikan Kopti Sumedang sepi dari aktivitas karena banyak anggota koperasi yang meninggalkannya. Sejak didirikan pada tahun 1981 dan diresmikan oleh Bupati Sumedang pada tahun 1985, keberadaan Kopti sangat membantu anggotanya yang sebagian besar merupakan perajin tahu dan tempe. Masalah utama yang dihadapi Kopti sejak lama adalah ketidakmampuan menyediakan kedelai untuk anggota, sehingga banyak anggota Kopti yang menghentikan usahanya. Apakah kondisi ini juga diperparah oleh fluktuasi situasi perekonomian sekarang ini, atau bagaimana sebenarnya sehingga kesannya PIM Kopti di Kabupaten Sumedang ini kurang berjalan optimal gitu Pak? Ya memang kalau dilihat dari perekonomian ini memang berpengaruh juga. Itu kami berusaha untuk bangkit. Jangan menurut kami diam. Kan kita punya Puskopti. Puskopti telah berjanji, telah bicara dengan kami, ya, kukuhkan kembali kepengurusan. Insya Allah kedelai akan kami kirim. Betul. Nah di sini kami mengimbau, memohon pada nanti kalau dalam pemilihan pengurus yang akan datang, kami mohonlah pengurus yang akan datang lebih baik daripada kami, dan kami mohon pengurus yang akan datang tidak menjual Kopti. Itu yang kami harapkan. Kalau niat kita baik, setuju. Kalau niat kita baik, itu tidak ada jalan yang tertutup untuk kita bisa bangkit. Karena apapun yang harus itu kejujuran dan kebaikan kita, ketulusan kita untuk bisa mengurus koperasi ini. Ini salah satu kendala dari Bapak Ketua tadi kan sudah sama-sama dipahami, barangkali juga untuk edukasi bagi masyarakat atau penjelasan bagi masyarakat bahwa sungguhnya Kopti dalam kondisi seperti ini mungkin ada beberapa latar belakang gitu. Ini tidak bisa disalahkan begitu saja. Kemudian kepada Bapak Sekretaris, kira-kira peluang-peluang untuk bisa dari permasalahan sekarang bisa bangkit mungkin ya. Kalau bisa bangkit kira-kira kriteria-kriterianya apa saja kira-kira Pak? Karena bagaimanapun tidak hanya cuma berkutat dalam kondisi seperti ini saja gitu. Bagaimana Pak Sekretaris? Terima kasih. Jadi begini ya, upaya atau memang solusi Setuju. untuk membangkitkan kembali Kopti Sumedang ini ya istilahnya tidak bisa dari satu jalur ya, gitu. Atau sepertinya begini, kita tidak bisa membenahi kelembagaan koperasi Kopti Sumedang ini dari satu jalur, tapi harus dibenahi dulu dari kelembagaan, organisasi, dan usaha. Tidak bisa kita kalau misalnya usaha dulu, tapi organisasi atau kelembagaannya belum stabil. Stabil ini bukan berarti kita ini tidak solid, bukan. Kita sadar betul ya bahwa kelembagaan atau kepengurusan ini sudah habis masa jabatannya. Nah, jadi pada saat sekarang ini ada semacam keraguan kalau kita akan melaksanakan usaha, nanti tiba-tiba kita
harus melaksanakan rapat luar biasa. Kita jujur, kita beberapa tahun tidak melaksanakan LHT. Itu ada alasan-alasan, bukan ada unsur sengaja. Kalau memang itu katakan lalai, oke. Tapi kita punya alasan-alasan sendiri. Kita kembali dulu sesuai dengan tadi surat dari dinas koperasi Diskoperindak dengan judul adalah pembinaan. Saya setuju saja, saya terima kasih bahwa pemerintah masih peduli lah dengan Kopti Sumedang ini, gitu ya. Karena mau tidak mau Kopti Sumedang ini adalah merupakan satu aset daerah. Aset daerah yang kaitannya bahwa Sumedang ini adalah sebagai kota tahu. Sehingga pengurus ini mempunyai tanggung jawab moral bahwa jangan sampai Sumedang itu kota tahu tapi lembaga koperasi koptinya ini tidak berjalan. Saya terima lah gitu ya. Dasar dari surat itu dari dinas Diskoperindak ini memanggil pengurus dan pengawas untuk melakukan pembinaan bersama anggota karena ada desakan, ada permintaan dari anggota untuk membenahi Kopti ini. Ya memang seharusnya anggota ini koordinasi dengan pengurus sebelum melaksanakan kegiatan. Tapi kebetulan ya anggota ini minta bantuan ke dinas untuk memanggil kami untuk berembuk. Itu ya walaupun tadi hasilnya bahwa ada dua kesepakatan bahwa laporan pertanggungjawaban pengurus ini harus berakhir pada 2021. Yang kemudian agenda selanjutnya ada pemilihan pengurus dan pengawas periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Itu. Nah, nanti di sana walaupun tadi berkembang ya, ada rapat anggota luar biasa lah segala, ya itulah kita wajarlah karena anggota ini ada satu keinginan, ada percepatan, kita terlepas daripada unsur-unsur kita positif aja lah, positif thinking aja. Tapi tadi sudah diambil kesepakatan bahwa laporan pertanggungjawaban pengurus harus sampai berakhir 2021. Kemudian dilanjutkan nanti agenda pemilihan pengurus dan pengawas dari 22 sampai 2027. Tuh. Nah itu yang salah satunya. Ya. Nanti setelah itu silakan nanti pengurus lama untuk membuat rencana kerja. Gitu. Nah, yang keputusan kedua adalah membentuk tim pengawal pelaksanaan LHT ini. Awalnya saya bertanya, tim ini untuk apa? Kalau tim dibentuk panitia kecil untuk melaksanakan pemilihan pengurus dan pengawas, ya jangan sekarang, nanti saja. Pada saat dilaksanakan AT, pada saat dilaksanakan pemilihan pengurus dan pengawas, silakan itu dari unsur mana ya, dengan sistem formatur. Biasanya itu sistem formatur itu dari unsur pemerintah ya, dari dinas koperasi, kemudian dari unsur Puskopti Jawa Barat, unsur pengurus lama, pengawas lama, dan perwakilan anggota. Itu. Tapi tadi sudah disepakati dua kesepakatan untuk untuk
mengawali Kopi Sumedang ini harus mampu, harus bisa ya eksis kembali, itu aja. Terus kemudian Pak Sekretaris, kalau kita lihat dari pengrajin juga nampaknya memang walaupun tidak begitu signifikan ya saat sekarang ini, barangkali karena ada pandemi COVID-19 ini juga akan, tapi barangkali kiat-kiat mempertahankan film Kopti ini agar tetap eksis ya, karena bagaimanapun tetap warga masyarakat melihat bahwa Kopti masih eksis Pak gitu ya. Ini Pak, sejauh mana kira-kira bisa saja ini juga berbentuk evaluasi Pak ya terhadap kinerja kepengurusan periode sebelumnya menuju sekarang akan dilakukan lagi kepengurusan baru di 2002-2007 nanti. Kira-kira proses sejauh mana Pak? Kalau untuk Kopti Sumedang ini peluang masih terbuka ya, masih terbuka. Karena mau tidak mau bahwa kita mengakui bahwa kebutuhan bahan baku produksi anggota yaitu kacang kedelai ini cukup tinggi. Per bulannya itu bisa mencapai 500 sampai 600 ton. Itu kebutuhan. Nah, itu salah satu peluang Kopti masih ada. Cuman di sini kita juga bisa meraih daripada peluang itu kan tidak bisa begitu saja. Harus ada langkah-langkah. Kita harus memikirkan bahwa kita harus ada pembinaan juga kepada anggota. Jadi idealis kooperasinya harus kita tumbuhkan kembali. Rasa memiliki kooperasinya terhadap anggota kita harus bangkitkan kembali. Kemudian kita tidak terlepas daripada permodalan. Yang permodalan mungkin kalau memang tadi yang sampaikan kita pengurus sudah terbentuk, sudah solid kembali, yang legalitasnya yang baru itu, nah kita nanti karena kita kan punya sekunder yaitu Puskopi Jabar. Nah kita nanti bisa koordinasi dengan Puskopi Jabar yang kebetulan Puskopi Jabar juga menyediakan bahan baku yaitu kacang kedelai. Nah nanti sesuai dengan kesepakatan dengan pengurus Puskopi Jawa Barat, yuk Kopti Sumedang ingin dibangkitkan kembali, mohon untuk bisa dipasok kacang kedelai untuk memenuhi kebutuhan anggota. Terus terang saja, nih Kopti Sumedang hanya mengandalkan kepercayaan. Bisa tidak sekiranya. Nah, waktu itu saya sudah koordinasi. Boleh, tapi kukuhkan dulu kembali kepengurusan yang sudah habis masa jabatannya. Setelah itu, monggo. Ya. Jadi diharapkan seperti apa nanti, karena bagaimanapun ini merupakan satu agenda rutin Pak RAT ya untuk PJ dan kemudian kepengurusan baru tentunya dengan berakhirnya masa kepengurusan yang lama yaitu tahun 2021 ini, dan kemudian 2027 juga akan dikukuhkan pengurus baru. Kira-kira urgensi dari perubahan pengurus ini apa sebetulnya Pak? Ya kita untuk katakan kita sudah pengurus yang lama ini ya bisa dikatakan jenuh sih enggak ya, jenuh enggak. Cuma apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa perjuangan untuk menyelamatkan Kopti ini cukup melelahkan gitu ya. Nah, kemudian dalam perjalanan kita melaksanakan amanat daripada rapat anggota ini banyak sekali liku-likunya. Nah, soal liku-likunya yang kita banyak penyebabnya yaitu karena selepas masuknya reformasi dulu, yaitu kemudian lepasnya belum dari peran pemerintah sebagai importir, adanya pasar bebas. Jadi pedagang-pedagang kedelai banyak bermunculan yang merupakan satu pesaing itu. Jadi ya urgensinya tadi disampaikan ini ya
Kemudian pengurus baru ya diharapkan bisa ada semangat baru. Dan saya yakinkan bahwa pengurus baru mau dan ada kemampuan untuk bisa membangkitkan Kopi Sumedang walaupun tidak berdaya. Karena pengurus baru ini ya harus dibekali dengan segala macam, dan akan ya kita juga punya sejarah-sejarah yang pahit ya. Itu ya mudah-mudahan pengurus lama bisa menyehatkan Kopi kembali lah itu diharapkan. Ya mudah-mudahan ya kita doakan umumnya dari masyarakat Sumedang bahwa Kopi Sumedang bisa eksis lagi gitu. Ada satu resiko ya untuk pengurus baru, walaupun ini harus merupakan suatu keputusan semua rapat anggota ya, yaitu tadi sampaikan adalah menjual sebagian untuk lebih tenangnya pengurus baru. Saya yakin pasti akan ada yang dilepas, bukan seluruhnya ya, akan dijual untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang masa-masa lalu. Gitu. Jadi pengurus yang baru diberi ketenangan untuk tidak dibebani oleh kewajiban-kewajiban, dan itu pasti akan ada lah itu pengurus-pengurus baru. Siapa saja orangnya? Siapa saja, saya yakin. Tanpa, karena apa ya, lembaga keuangan sekarang kan sulit. Mau tidak mau itu harus ada yang terlepas. Sedangkan kepercayaan kepada lembaga perbankan, ya, kondisi kita juga tidak sehat. Gitu. Jadi satu-satunya adalah pasti akan ada yang dijual, tidak seluruhnya. Kalau dijual seluruhnya, saya yakin Kopi Sumedang tinggal nama itu. Juga kepada Diskoperida, ya, jangan sampai ya sekarang ini memberikan pembinaan. Terima kasih. Karena ini merupakan suatu harapan anggota juga masyarakat Sumedang gitu. Jadi diharapkan tidak di sini saja membina itu, jangan hanya sampai membentuk pengurus baru sudah lepas. Nanti kemudian ya bagaimana Kopi supaya hidup kembali, supaya bisa berkembang kembali. Ya mohon bantuannya dari pemerintah melalui Diskoperida. Itu saja yang diharapkan. Terima kasih. Khusus bidang koperasi hari ini kami dengan Pak Kadis sudah mengagendakan memfasilitasi pengurus kopi yang kalau dikatakan dengan itu kepengurusan sudah habis. Sebetulnya mereka sudah habis 2009 kepengurusannya. Hubungan kopinya kurang aktif. Saat ini kita tahu semua bahwa kopi di Sumedang tidak berjalan dengan lancar lah. Dalam arti anggotanya sudah tidak aktif, simpanan wajibnya, simpanan pokoknya sudah tidak masuk, RAT-nya sudah tidak melaksanakan beberapa tahun. Tahun kemarin saya peringatkan, himbau mereka melaksanakan RAT, ternyata tidak. Nah, kami undang ke sini supaya kopi tersebut bisa eksis, karena kami juga itu dari Dinas Koperasi Provinsi menanyakan kopinya kenapa nggak jalan, sedangkan harga kedelai tinggi waktu itu. Nah, saya komunikasi dengan pengurus yang ada nih, walaupun kata orang lain sudah habis, mereka didorong untuk mengadakan kacang kedelai dengan koordinasi dengan Puskopti Jawa Barat. Nah, pada akhirnya bisa tuh waktu kedelai harganya lagi tinggi, di sini mengadakan ada kacang kedelai. Cuma kendalanya anggotanya kan sudah tidak aktif nih. Pada akhirnya kacang kedelainya tetap membeli ke yang lebih murah. Karena di Sumedang itu banyak yang jualan kacang kedelai yang masuk kepada pengrajin tahu, sudah jadi langganan biasa. Nah, kesininya saya kedatangan kepada pendiri Kopti, pengrajin Kopti, supaya mengharapkan Kopti ini bisa berjalan lagi.
Nah, saya fasilitasi, saya komunikasi lagi dengan pengurus, dan kemarin saya waktu PLT Pak Kadis, saya lapor dan disarankan untuk diundang, dipertemukan antara pengurus Kopti yang ada dan pengrajin serta anggota. Makanya hari ini diadakan rapat memfasilitasi mereka rapat, dan tadi alhamdulillah Pak Kadis yang baru, PLT yang baru, Pak Agus Kori hadir langsung, mengharapkan Koptinya bisa eksis kembali. Dan pada sebelum ini barusan saya mengharapkan ada dibentuk panitia, Pak, dibentuk panitia untuk menindaklanjuti rapat hasil hari ini, yaitu rencananya akan mengadakan pemilihan pengurus dengan mengundang anggota yang jumlahnya 300 tapi perwakilan karena di musim PPKM ini. Nah itu Pak, mudah-mudahan dengan fasilitasi ini Koptinya bisa jalan lagi. Sebetulnya inisiatif untuk melakukan pembinaan sendiri itu melihat ada unsur-unsur apa gitu sebenarnya Pak Kabinnya, sehingga betul-betul harus mengintensifkan kembali gitu. Ya diharapkan koperasi-koperasi kan harus aktif Pak, harus jalan Pak. Jalan. Dari unsur pembinaan, kami selaku pembina koperasi membina koperasi di mana koperasi yang eksis, yang sedang eksis tidak menjadi tidak eksis gitu Pak, harus bertahanlah minimal. Karena kalau jumlah koperasi kan banyak nih, Sumedang itu sampai 360, yang aktifnya cuma 251, mempertahankan yang 251 tetap eksis kan itu lebih wajib. Karena kalau yang sudah tiada aktif diaktifkan agak susah kan, harus mereka dari permodalannya, dari segala macamnya. Makanya diharapkan koperasi-koperasi pengurusnya amanah, pengawasnya amanah, anggotanya amanah gitu. Jadi koperasi bisa berjalan dan sesuai dengan program kementerian sekarang bahwa koperasi diharapkan tumbuh koperasi modern. Koperasi modern adalah yang pengurusnya milenial, digitalisasinya sudah jalan, nanti anggota bisa klik aja buka, saya tahu simpanan saya sekian, tabungan saya sekian, simpanan pokok sekian, simpanan wajib sekian, utang saya sekian. Jadi sudah digitalisasi, termasuk koperasi mempunyai usaha produktif. Kalau bergerak disimpan pinjam aja, pada suatu saat simpanannya diambil anggota sudah Pak. Kalau dia mempunyai bidang usaha yang lain, maka koperasi akan bertahan dan berusaha untuk mempromosikan produk-produk daerah. Pak Kabid, kalau melihat dari dilihat sebetulnya untuk para pengrajin tahu ini kan untuk Sumedangnya cukup signifikan Pak, karena bagaimanapun tahu ini kan merupakan satu produk unggulan sebagaimana dengan jargon Sumedang sebagai kota tahu. Tapi kenapa terjadi problematika khususnya di koperasi primer ya di Kopti ini gitu? Nah ini Koptinya dulunya saya ngobrol dengan pengurus, katanya kan dulu itu semua ngambil ke Kopti nih, kacang kedelai. Terus pada saat itu ada kacang kedelai harganya cukup tinggi lah, disubsidi oleh pemerintah. Nah pada saat itu pengrajin ngambil kan di Kopti, masih jalan. Kesini banyak perdagangan bebas ini Pak, tidak bisa dimonopoli oleh Kopti. Pada akhirnya banyak grosir dari kedelai itu. Mereka sistemnya kan ke pengrajin itu menyimpan Pak. Setelah habis pengrajin datang bayar. Kalau ke Kopti kan dari simpanan anggota dilihat, mereka harus cash. Pada akhirnya lari ke sana. Kalau ke sana kan seolah konsinyasi Pak. Betul. Ngambil dulu, setelah tahu saya laku, saya bayar, ngambil lagi kan gitu. Mereka bahkan kirim ke tempat-tempat itu Pak. Program peran serta pemerintah dalam melakukan barangkali pembinaan stabilisasi untuk koperasi tahu tempe di Kabupaten Sumedang gimana? Sudah sejauh mana izin Pak? Ya kalau peran pemerintah kita Pak, sekarang pembinaan secara intens. Siap. Kalau dari sisi distribusi barang itu kewenangannya memang kewenangan dinas ini Pak, adanya di bidang perdagangan. Kan distribusi barang pokok, barang beredar adalah pengawasannya di bidang perdagangan. Jadi kayak
seperti gas yang bersubsidi pupuk ada di dinas ini sebetulnya. Nah itu Artinya sekarang kan barangkali sudah mengerucut ya untuk LPG perusahaan-perusahaan yang lama tentunya ya, yang diharapkan oleh para anggota atau para pengrajin daripada Kopti ini gitu. Nah kira-kira Pak untuk agenda ke depan realisasinya seperti apa sehingga betul-betul terwujud yang diinginkan oleh para anggota Kopti ini Pak? Nah, insya Allah pengurusan sekarang sudah dibentuk nih dari kepengurusan lama dan dari pendiri dan pengrajin dan penggota. Mereka sekarang lagi musyawarah lagi nih di ruangan. Pada akhirnya akan menentukan rapat luar biasa Pak. Nanti rapat luar biasa untuk menunjuk memilih pengurus yang definitif. Setelah itu pengurusnya disahkan dan mereka diharapkan para pengrajin ini menjadi anggota. Kalau pengrajin menjadi anggota kan simpanan pokok, simpanan wajib masuk nih. Jadi koperasi punya modal lagi. Tinggal pengurusnya yang amanah. Untuk betul-betul amanah bahwa ini harus dijalankan, usahanya harus maju dan ada inovasi-inovasi lah. Makanya saya harapkan pengurusnya ada dari milenial itu Pak. Setuju. Terus kemudian formatur sendiri itu terserah kepada mereka gitu ya. Siapa yang gitu ya. Barusan pemilihan tim kecil juga diserahkan ke mereka. Saya nggak intervensi. Betul. Dinas Pak, mangga. Yang penting ini koperasi bisa jalan lagi. Jadi di sini dinas sebagai ngawal regulator gitu ya. Gitu. Terus kemudian terakhir Pak Kabid mohon izin. Jadi dengan pembinaan ini diharapkan gitu ya, finalnya seperti apa untuk Kopti Sumedang Pak? Nah, finalnya diharapkan Kopti Sumedang eksis lagi dan para pengrajin masuk anggota lagi. Karena kan kalau lihat anggota yang lama udah yang sepuh-sepuhnya nih. Anak-anaknya yang meneruskan menjadi anggota. Nah itu. Terus kedelai untuk pengrajin kalau mereka masuk anggota disuplai oleh Kopti. Gitu. Terus ke depannya diharapkan Kopti ini bisa bergerak dan kolaborasi dengan dengan SKPD dan termasuk dengan leading sektor dengan akademisinya sama-sama BCGM lah kolaborasi sekarang. Ini nantinya bisa menanam kedelai di Sumedang karena dulunya bagus kedelai itu. Bahkan kemarin saya ngobrol dengan pengrajin tahu, Pak, kedelai lokal itu bagus Pak. Kemarin ada yang jual, dia beli, tapi barangnya nggak ada. Nah sama-sama dengan dinas pertanian memasyarakatkan menanam kedelai dan dibeli oleh Kopti. Nanti dari petaninya jangan begitu panen, petaninya dibiarkan, pada akhirnya nggak mau nanam kan. Kalau Koptinya udah siap, Koptinya sehat, bagus. Kalau masalah permodalan kan ada dari LPDB. Kalau koperasinya bagus, itu permodalan program pemerintah ringan, Pak. Itu kan 3% per tahun dari LPDB. Yang penting koperasinya bagus, pengurusnya bagus, rasanya bagus, kita tidak ada masalah. Dan ini dinas akan terus mengawal ya? Dari mulai LPG kemudian jadi kewajiban karena tugasnya. Dan dinas-dinas lain juga sama harus. Dengan masnya ya? Nanti Kopti ini bisa di Sumedang lagi, kota tahunya bisa jalan. Ya, Pak Kabid, terima kasih sekali atas wawancaranya. Semoga ini ada manfaat dan terutama untuk warga masyarakat Sumedang yang ingin tahu tentang keberadaan Kopti sekarang ini. Dan juga mudah-mudahan ini Pak Kabid sudah sangat gamblang sekali menjelaskan. Dan mudah-mudahan ini juga merupakan output bagi kita semua tentang informasi masalah koperasi tahu tempe di Kabupaten Sumedang. Demikian wawancara kami dengan Bapak Kabid operasi ya di Dinas Industri Perdagangan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.